Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria dengan NPM 0129 kelas PGSD 2C. Untuk memenuhi tugas pengganti konsep dasar bahasa Indonesia, di sini saya akan menjelaskan tentang pemerolehan bahasa kedua dan pembelajaran bahasa. Yang pertama, pemerolehan bahasa kedua atau biasa disebut dengan second language acquisition menurut para ahli. Menurut Noam Chomsky, 1965 berpendapat bahwa label perolehan bahasa tidak tepat disematkan pada bahasa kedua. Pemerolehan bahasa adalah serangkaian proses alamiah yang berlangsung tanpa disengaja dalam memperoleh kemampuan untuk menangkap, menghasilkan, dan menggunakan kata untuk berkomunikasi. Istilah ini hanya cocok digunakan pada bahasa pertama, di mana anak belum menguasai bahasa apapun dan masih dalam proses pematangan alat-alat ucap. Sementara menurut Trigan dan Carmen 2004, bahasa kedua adalah bahasa yang dikuasai setelah bahasa pertama, berlangsung bukan pada periode pematangan alat-alat ucap, sehingga hanya dapat dikuasai melalui pembelajaran, bukan proses alamiah. Dengan demikian, istilah yang tepat untuk penguasaan bahasa kedua adalah pembelajaran bahasa, bukan pemerolehan bahasa. Bertolak belakang dengan pendapat di atas, menurut Krasan 1982, Ortega 2009, Saville 2012, dan Ellis 2015 meyakini bahwa istilah pemerolehan bahasa juga dapat disematkan pada bahasa kedua. Sebab bahasa kedua dapat dikuasai dengan beberapa cara, yaitu melalui pembelajaran bahasa, proses alamiah seperti penguasaan bahasa pertama, serta kolaborasi pembelajaran bahasa dan proses alamiah. Lebih lanjut, Ellis 2015 menjelaskan bahwa istilah pemerolehan bahasa kedua merujuk pada bahasa apapun yang dikuasai setelah bahasa ibu. Dengan kata lain, pemerolehan bahasa kedua juga berlaku pada bahasa ketiga, keempat, dan seterusnya. Apabila Krasan 1982 mendefinisikan pemerolehan bahasa sebagai proses alamiah penguasaan bahasa yang berlangsung tanpa adanya perhatian secara sadar terhadap bentuk-bentuk linguistik, di mana kondisi minimal pemerolehan dilihat dari partisipasi dalam situasi komunikasi yang alami. Menurut Johnson 2001, definisi yang sama juga berlaku bagi pemerolehan kedua. Pada kasus bahasa kedua, pemerolehan bahasa merupakan hasil interaksi antara pelajar dengan orang-orang di lingkungan bahasa target, di mana pelajar bahasa adalah pelaku aktif bahasa. Kemampuan berbahasa ini didapatkan pelajar bahasa secara tidak sadar berdasarkan hasil pendengaran dan identifikasi ujaran orang-orang di sekitarnya. Contoh, seorang anak dengan latar belakang bahasa ibu, yaitu bahasa Indonesia, saat berumur 5 tahun pindah bersama orang tuanya ke Amerika karena alasan pekerjaan. Di usia tersebut, tentunya sang anak telah menguasai bahasa Indonesia. Di Amerika, si anak dan keluarga tinggal di lingkungan masyarakat yang kesehariannya berbahasa Inggris. Di rumah pun, orang tuanya membiasakan penggunaan bahasa Inggris. Melalui interaksi dengan orang tua, teman sebaya, dan lingkungan tempat tinggal, dalam beberapa tahun ke depan, si anak akan mampu menguasai bahasa Inggris dan mungkin saja terlihat sebagai native speaker meski tidak pernah mengikuti kelas les bahasa Inggris. Hasil berbeda akan diperoleh jika pindah ke Amerika adalah sebagai penutur bahasa Indonesia berusia dewasa. Apabila hanya mengharapkan proses alamiah tanpa adanya campur tangan pembelajaran bahasa, kemungkinan untuk dapat menguasai bahasa Inggris bahasa Inggris akan sangat sulit dan perlu waktu lama mengingat kompleksitas proses penguasaan bahasa kedua orang dewasa. Perbedaan capaian ini pada akhirnya menghasilkan istilah pemerolehan bahasa kedua anak-anak dan pemerolehan bahasa kedua orang dewasa. Selanjutnya, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa pertama atau bahasa kedua. Umumnya, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa kedua, terutama bagi anak-anak yang tinggal di daerah-daerah. Hadi dan kawan-kawan 2019, Nur Hadi dan Ruhan 2010. Bahasa daerah yang berjumlah 718 bahasa telah lebih dahulu mewarnai proses pemerolehan bahasa anak-anak Indonesia sesuai daerahnya masing-masing.
Maka demikian tak sedikit juga kasus yang menunjukkan bahwa bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa pertama, terutama bagi anak-anak yang tinggal di perkotaan. Sejak lahir, mereka telah mendengar ragam komunikasi bahasa Indonesia, baik oleh orang tua maupun orang-orang di lingkungan tempat tinggalnya. Selain dua kasus di atas, terdapat juga fenomena yang menunjukkan bahasa Indonesia dan bahasa daerah sama-sama berkedudukan sebagai bahasa pertama. Ini mungkin saja terjadi bila mana sejak dilahirkan anak disuguhi dua bahasa sekaligus, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Di rumah, anak terbiasa mendengar komunikasi bahasa daerah oleh kedua orang tuanya, sementara di luar proses pemerolehan bahasanya dipengaruhi oleh komunikasi bahasa Indonesia orang-orang di sekitarnya. Peristiwa ini disebut sebagai pemerolehan bahasa pertama bersifat dwi bahasa. Biasa terjadi pada anak-anak di perkotaan yang mana kedua orang tuanya tetap mempertahankan penggunaan bahasa daerah. Sejak anak dilahirkan, bahasa daerah telah terlebih dahulu tersedia untuk proses pemerolehan bahasa pertamanya. Pengaktifan piranti kebahasaan atau aktivasi fungsi LAD berada dalam kendali bahasa daerah. Demikian juga jenis bahasa pertama yang akan diakuisisi sepenuhnya didikte oleh bahasa daerah. Sejak anak pada tahap pralinguistik 1 hingga tahap kompetensi penuh, bahkan mahir berbahasa, bahasa daerah ini berkedudukan sebagai satu-satunya bahasa yang dikuasai atau bahasa tunggal, baik di rumah, di tempat bermain, maupun di lingkungan masyarakat lainnya. Sepenuhnya anak-anak berkomunikasi menggunakan bahasa daerah. Memasuki usia persekolahan bagi yang mengikuti pendidikan TK atau PAUD dan usia sekolah dasar, anak-anak di daerah mulai diperkenalkan terhadap keberadaan bahasa kedua, yaitu bahasa Indonesia. Selain berkedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa negara, bahasa Indonesia juga digunakan sebagai bahasa pengantar pendidikan. Oleh karena itu, ketika anak memasuki jenjang sekolah, mereka wajib diarahkan pada penggunaan bahasa Indonesia, sebab semua aktivitas pembelajaran di sekolah umumnya disampaikan dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, terdapat hipotesis pemerolehan bahasa kedua. Krasen sebagai salah satu tokoh yang memperakasai penggunaan istilah pemerolehan bahasa kedua, merumuskan 6 hipotesis pemerolehan bahasa kedua. Hipotesis ini setidaknya memberikan gambaran pada pembelajaran bahasa dan pemerolehan bahasa kedua serta kapasitas penggunaan bahasa yang didapatkan dari dua metode tersebut. Yang pertama, hipotesis pemerolehan pembelajaran atau acquisition vs learning. Menurut hipotesis ini, penguasaan bahasa kedua dapat terjadi melalui dua cara, yaitu diperoleh dan dipelajari. Penguasaan bahasa kedua dengan cara diperoleh mengandung makna bahwa bahasa tersebut dikuasai melalui proses bawah sadar atau implisit. Adapun penguasaan bahasa dengan cara dipelajari memiliki arti bahwa bahasa dikuasai secara sadar dan terencana melalui proses pembelajaran, yaitu eksplisit. Penguasaan bahasa kedua secara implisit merujuk pada pemerolehan bahasa kedua atau second language acquisition. Sedangkan penguasaan bahasa kedua secara eksplisit diistilahkan sebagai pembelajaran bahasa, yaitu language learning. Penguasaan bahasa kedua melalui pemerolehan memiliki ciri yang sama dengan pemerolehan bahasa pertama, di mana pelajar bahasa memperoleh pengetahuan bahasa kedua melalui interaksi alamiah dengan orang-orang di lingkungan bahasa target. Pembelajaran bahasa merupakan kegiatan yang disengaja. Pengetahuan bahasa kedua diperoleh secara formal melalui interaksi akademik. Menurut Krasen, penguasaan bahasa kedua melalui pembelajaran hanya berdampak pada meningkatkannya pengetahuan pelajar terhadap aturan-aturan linguistik bahasa target. Adapun penguasaan bahasa kedua melalui pemerolehan berdampak pada kefasihan pelajar bahasa dalam berkomunikasi menggunakan bahasa target. Yang kedua, hipotesis urutan alamiah. Hipotesis ini berpendapat bahwa struktur tata bahasa diperoleh melalui tatanan yang dapat diperkirakan.
beberapa struktur gramatikal cenderung muncul lebih awal dibanding struktur gramatikal lainnya, sehingga apabila struktur gramatikal yang biasa muncul di awal ternyata tidak muncul pada periode umur yang seharusnya, maka dapat disimpulkan bahwa pemerolehan bahasa anak mengalami gangguan atau keterlambatan. Contoh bahwa pemerolehan bahasa dapat diperkirakan dalam pemerolehan fonologi, umumnya vokal A muncul lebih dahulu kemudian disusul vokal I, U, dan ditutup oleh vokal E dan O. Sedangkan untuk pemerolehan konsonan, umumnya bila H4B dan P hadir terlebih dahulu kemudian disusul konsonan M, N, T, dan D. Dalam pemerolehan leksikon, kosakata nominal dan verba diperoleh terlebih dahulu daripada kosakata adjektiva dan adverbial. Dalam pemerolehan morfologi spesifik. Yang kedua, hipotesis urutan alamiah. Hipotesis ini berpendapat bahwa struktur tata bahasa diperoleh melalui tatanan yang dapat diperkirakan. Beberapa struktur gramatikal cenderung muncul lebih awal dibanding struktur gramatikal lainnya, sehingga apabila struktur gramatikal yang biasa muncul di awal ternyata tidak muncul pada periode umur yang seharusnya, maka dapat disimpulkan bahwa pemerolehan bahasa mengalami gangguan atau keterlambatan. Contoh bahwa pemerolehan bahasa dapat diperkirakan. Yang pertama, dalam pemerolehan fonologi, umumnya vokal A muncul lebih dahulu kemudian disusul vokal I, U, dan kemudian ditutup oleh vokal E dan O. Sedangkan untuk pemerolehan konsonan, umumnya B dan P hadir terlebih dahulu kemudian disusul konsonan M, N, T, dan D. Kedua, dalam pemerolehan leksikon, kosakata nomina dan verba diperoleh terlebih dahulu daripada kosakata adjektiva dan adverbial. Ketiga, dalam pemerolehan morfologi prefiks atau awalan lebih dahulu muncul dibanding sufiks atau akhiran. Tatanan alamiah dalam pemerolehan bahasa ini tidak hanya terjadi pada pemerolehan bahasa di periode usia kritis. Hal yang sama juga terjadi pada pemerolehan dari kalangan orang dewasa. Persesuaian antar individu pemeroleh bahasa tidak 100% sama, tapi jelas terdapat persamaan yang nyata dan signifikan secara statistik. Yang ketiga, hipotesis monitor. Monitor atau monitoring merupakan kegiatan memantau. Menurut hipotesis monitor, telah terjadi proses internal bahasa ketika manusia menghasilkan ujaran. Proses internal bahasa merupakan monitoring tata bahasa yang berfungsi menyeleksi dan mengoreksi setiap ujaran yang disampaikan. Monitor tata bahasa ini berupa pengetahuan terhadap kaidah kebahasaan yang diperoleh melalui pembelajaran. Pengetahuan terhadap kaidah kebahasaan inilah yang akan menjadi pedoman atau patokan bagi pelajar bahasa dalam memproduksi ujaran agar sesuai kaidah yang berlaku. Hipotesis monitor berpendapat bahwa pemerolehan bahasa dan pembelajaran bahasa digunakan dengan cara yang kompleks dan spesifik. Setiadi dan Salim, 2013. Pemerolehan bertugas memancing pelajar bahasa agar berujar dalam bahasa kedua kemudian bertanggung jawab atas kelancaran dan kefasihan. Sementara itu, pembelajaran berfungsi sebagai monitor atau pemantau dan editor atau penyunting yang akan membuat perubahan dalam ujaran yang dihasilkan. Keempat, hipotesis masukan. Menurut hipotesis masukan, belajar bahasa membutuhkan keberadaan penutur asli untuk mempermudah penguasaan bahasa kedua. Hal ini dilakukan dengan meniru dan memodifikasi bahasa yang digunakan oleh penutur asli agar lebih mudah dimengerti. Maka, sesungguhnya hipotesis masukan ini lebih dekat kepada pemerolehan bahasa, bukan pembelajaran bahasa. Dalam penguasaan bahasa kedua, melalui pendekatan pedagogik yang dilakukan pertama kali adalah mempelajari struktur bahasa. Kemudian, berlatih menggunakannya dalam berkomunikasi, hingga dengan cara inilah kefasihan berkembang. Hatch 1978.
Lain halnya hipotesis masukan, penguasaan bahasa kedua dimulai dengan mendengarkan ujaran orang lain, mengidentifikasi dan memahami makna ujaran, hingga pada akhirnya melalui rutinitas ini diperoleh struktur bahasa tersebut. Yang kelima, hipotesis saringan. Efektif istilah saringan atau efektifilter diperkenalkan oleh Dulay dan Bird 1975, berperan untuk mencegah berbagai masukan yang digunakan dalam pemerolehan bahasa kedua. Saringan efektif inilah yang memunculkan rasa malu, ragu-ragu, dan takut dalam proses berbahasa. Bila saringan efektif ini selalu hadir dalam intensitas yang tinggi, maka menghambat proses pemerolehan bahasa kedua. Saringan efektif pada belajar bahasa dikelompokkan dalam 3 variabel, yaitu motivasi, percaya diri, dan kecemasan. Krasen 1982. Belajar bahasa dengan memotivasi yang tinggi biasanya lebih baik dalam pemerolehan bahasa kedua. Kemudian, kepercayaan diri dan citra diri yang baik juga cenderung lebih baik dalam penguasaan bahasa kedua. Sedangkan, tingkat kecemasan yang rendah lebih kondusif dalam pemerolehan bahasa kedua, baik diukur sebagai kecemasan individual maupun kecemasan kelompok. Selanjutnya, yaitu tahapan pemerolehan bahasa kedua. Seperti pemerolehan bahasa pertama yang terdiri atas beberapa tahapan mulai dari pralinguistik 1 sampai penguasaan bahasa sepenuhnya, begitu juga dengan bahasa kedua. Pemerolehan bahasa dimulai dari kegiatan dia mengamati hingga terlihat seperti penutur asli. Krasen dan Terrell 1985 menguraikan tahapan-tahapan yang mesti dilalui pelajar bahasa dalam pemerolehan bahasa kedua agar benar-benar mampu menguasai bahasa tersebut. Terbagi menjadi 5. Yang pertama, pre-production atau periode diam. Praproduksi dikenal juga dengan periode diam. Pelajar bahasa tak banyak bicara dan cenderung mengamati karena hanya memiliki kosakata reseptif sekitar 500 kata. Tetapi, tidak semua pelajar bahasa melalui periode diam. Beberapa pelajar langsung memasuki tahap berbicara, meskipun kata-kata yang mereka gunakan hanya meniru, bukan kreativitas sendiri. Bagi para pelajar bahasa yang melewati periode diam, biasanya hal ini hanya berlaku selama 3-6 bulan. Kedua, early production. Tahap kedua dari proses pemerolehan bahasa kedua adalah produksi awal, di mana dalam tahap ini pelajar bahasa berbicara dalam frasa-frasa pendek terdiri atas 1 atau 2 kata. Mereka juga sudah dapat mengingat potongan-potongan kata bahasa target, meskipun masih mengalami banyak kesulitan dan kesalahan saat menggunakannya. Pada periode ini, pelajar bahasa kedua telah memiliki kosakata aktif dan pasif sekitar 1000 kata. Tahap produksi awal normanya berlangsung selama 6 bulan. Yang ketiga, speech emergency. Di tahap speech emergency, kosakata pelajar bahasa kedua meningkat hingga 3000 kata. Mereka belajar berkomunikasi dengan meletakkan kata-kata dalam frasa, kalimat, dan pertanyaan pendek. Pola komunikasi pelajar bahasa di tahap ini belum tepat dari segi tata bahasa. Meski demikian, tahap ini dianggap penting karena pelajar bahasa mendapatkan pemahaman yang lebih baik dan mulai membaca dan menulis dalam bahasa target. Yang keempat, intermediate fluency. Tahapan selanjutnya adalah fasih menengah, yaitu tahap di mana pelajar bahasa telah menguasai lebih dari 6.000 kosakata. Sebuah kemajuan karena telah mampu memproduksi kalimat dengan struktur yang lebih kompleks. Pada tahap ini juga mereka mampu berbagi pikiran dan pendapat dalam bahasa target. Namun, tetap saja pelajar bahasa masih menemui kesulitan selama membentuk kalimat-kalimat kompleks. Yang kelima, yaitu advanced fluency. Sebagian besar pelajar bahasa membutuhkan setidaknya 2 tahun untuk mencapai tahap ini. Tetapi, untuk mencapai penguasaan penuh dalam semua kompleksitas dan penuansa bahasa kedua diperlukan waktu 10 tahun lagi.
Pelajar bahasa kedua membutuhkan kesempatan secara terus-menerus untuk terlibat dalam diskusi dan mengekspresikan diri dalam bahasa terkait demi mempertahankan kefasihan berbahasa yang dicapai. Terdapat juga faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa kedua. Yang pertama, yaitu motivasi. Menguasai bahasa tambahan selain bahasa ibu bukanlah sesuatu yang mutlak. Maka, untuk menguasainya diperlukan gairah berbahasa yang disebut sebagai motivasi. Ellis 2015 dan Lightbound dan kawan-kawan 2000 menjelaskan bahwa motivasi pelajar bahasa dalam menguasai bahasa kedua adalah karena ketertarikan dan kebutuhan pelajar bahasa yang ingin mengetahui budaya satu daerah atau negara sehingga ia mempelajari bahasa dari daerah atau negara tersebut. Yang kedua, bakat. Seperti kondisi umum bahwa siapa yang berbakat tentu ia akan lebih baik. Bakat adalah potensi awal yang diperoleh secara alamiah. Sifatnya menetap dan stagnan sejak awal diturunkan melalui proses genetika. Bakat bahasa merupakan penyatuan beberapa kemampuan berbahasa seperti kemampuan pengkodean, kepekaan, gramatikal, kemampuan menghafal. Carroll 1973. Kemampuan mengidentifikasi pola bunyi bahasa, memahami pola pembentukan kata, serta kemampuan mengenali perbedaan fungsi tata bahasa berdasarkan kata dan kalimat. Richard 1985. Pelajar bahasa dengan bakat bahasa yang tinggi dapat menguasai bahasa kedua lebih cepat dari pelajar bahasa dengan bakat bahasa rendah. Yang ketiga, usia. Para peneliti membedakan jenis pemerolehan bahasa kedua berdasarkan subjeknya, sehingga muncul istilah pemerolehan bahasa kedua pada anak-anak dan pemerolehan bahasa kedua pada orang dewasa. Pengelompokan ini tidak lain karena perbedaan hasil yang ditujukan kedua subjek tersebut. Dalam hipotesis periode kritis, masa anak-anak adalah periode terbaik dalam pemerolehan bahasa kedua. Pada usia tersebut, bahasa dapat diperoleh dengan mudah seperti memungut yang telah disediakan. Periode kritis berlangsung sejak masa kanak-kanak hingga pubertas. Kondisi ini sepenuhnya dipengaruhi oleh perkembangan biologis yang memang lebih produktif pada masa tersebut. Pemerolehan bahasa kedua agar terlihat penutur asli sangat sulit dilakukan pada usia dewasa sebab kemampuan otak untuk beradaptasi semakin menurun. Richard 1985. Yang keempat, gaya belajar. Pengaruh bahasa pertama dapat memperlambat proses pemerolehan bahasa kedua. Pengaruh pembelajaran bahasa pertama terhadap pemerolehan bahasa kedua dapat diamati dalam komunikasi pelajar bahasa menggunakan bahasa target. Pengaruh ini dikenal dengan istilah interferensial bahasa, yaitu pencampuran kosakata suatu bahasa ke dalam ujaran bahasa lainnya. Terbagi menjadi dua, yaitu pencampuran kosakata bahasa pertama ke dalam ujaran bahasa kedua dan pencampuran kosakata bahasa kedua ke dalam ujaran bahasa pertama. Contoh, kami maos atau membaca buku ning di perpustakaan. Bahasa pertama, bahasa Jawa. Kemarin ada PR, Ibu Agia atau berikan. Bahasa pertamanya yaitu bahasa Minang. Tino libur karena sakit butwa atau perut. Bahasa pertama yaitu bahasa Mandailing. Di masa awal pemerolehan bahasa kedua, terutama pada tahap pre-production, keberadaan kosakata bahasa pertama sangat dominan. Akibatnya, komunikasi pelajar bahasa dalam bahasa kedua banyak disisipi penggunaan kosakata bahasa pertama, terutama untuk kosakata yang belum dikuasai. Pada situasi tertentu, keberadaan bahasa pertama sebenarnya dapat membantu mempercepat proses penguasaan bahasa kedua. Hal inilah yang dapat terjadi apabila kosakata bahasa pertama dan bahasa kedua memiliki banyak kesamaan. Kosakata bahasa Minang memiliki banyak kesamaan dengan bahasa Indonesia dibanding bahasa Batak. Jika merujuk pada prinsip di atas, pelajar bahasa dari suku Minangkabau kemungkinan lebih cepat menguasai bahasa Indonesia dibanding pelajar bahasa dari suku Batak. Yang kelima, gaya belajar. Para pelajar bahasa memiliki cara tertentu
dalam proses pemerolehan bahasa kedua. Cara ini dimaksudkan sebagai langkah yang dapat mempermudah mereka dalam menguasai bahasa target. Kedudukan bahasa kedua memang berbeda dari bahasa pertama. Pada akhirnya, setiap orang akan menguasai bahasa ibunya dan menjadi penutur asli bahasa tersebut. Namun, tidak semua dapat menjadi penutur bilingual, berhasil dalam menguasai bahasa kedua, dan terlihat seperti penutur asli. Meskipun proses penguasaan bahasa pertama dan kedua berlangsung secara alamiah, tetapi pelajar bahasa kedua harus membuat pilihan untuk memperkuat fungsi suatu faktor demi mengimbangi fungsi faktor lain yang semakin melemah, atau membuat pilihan agar sesuai dengan kemampuan kognitifnya. Bagi pelajar, audio mungkin memerlukan penjelasan aturan tata bahasa terlebih dahulu sebelum berupaya menghasilkan ucaran yang benar. Biasanya, mereka lebih menyukai terlibat dalam interaksi atau mendengarkan percakapan daripada harus memahami bahasa kedua melalui sumber tertulis. Pelajar kinestetik memiliki cara tersendiri dalam menguasai bahasa kedua. Mereka lebih senang membuat daftar kata-kata dan kalimat yang belum dikuasai untuk membantu dan mengingat. Menguasai bahasa kedua dengan cara mengamati objek, benda, atau aktivitas di sekitar, kemudian mengingat nama objek yang disampaikan merupakan hal yang paling disukai pelajar visual. Ketika mengamati benda, mereka akan mencoba merangkai kalimat menggunakan nama benda tersebut. Kasinah 2014 mengatakan bahwa banyak cara yang dilakukan pelajar bahasa dalam menguasai bahasa kedua. Hal ini dipengaruhi oleh latar belakang genetik, budaya, dan pengalaman belajar sebelumnya. Yang keenam, intelijensi. Faktor ini sebenarnya tidak begitu berpengaruh dalam pemerolehan bahasa kedua. Anak dengan IQ sedang dan rendah pada akhirnya akan mampu menguasai bahasa pertamanya. Faktor intelijensi hanya berlaku untuk aspek kebahasaan yang tergolong sebagai keterampilan berbahasa. Sementara untuk keperluan komunikasi sehari-hari, baik dalam bahasa pertama maupun bahasa kedua, faktor intelijensi ini tidak begitu berpengaruh. Penelitian terkait intelijensi menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang kuat antara kecerdasan dengan penguasaan bahasa kedua atau bahasa asing. Tetapi pengaruh tersebut hanya terbatas pada aspek akademik. Kasinah 2014. Ini lebih kepada keberhasilan dalam tes bahasa baik tes lisan maupun tes tulis. Meski sebenarnya pengaruh ini lebih banyak terindikasi dalam tulisan karena menunjukkan kebenaran konsep dan tata bahasa, Gaines 1976 menjelaskan bahwa kecerdasan terbukti mempengaruhi tingkat keberhasilan pemerolehan bahasa kedua dalam kelas bahasa formal. Kecerdasan memiliki hubungan yang kuat dengan pelajar bahasa di sekolah, tetapi tidak memiliki dampak yang signifikan dalam pemerolehan bahasa dalam lingkungan informal dan sosial. Yang kedua, pembelajaran bahasa. Sebenarnya, hanya karena proses yang berbeda, sehingga timbul dua sisi istilah dalam penguasaan bahasa kedua, yaitu pemerolehan bahasa kedua, seperti yang disampaikan pada bagian 1, dan pembelajaran bahasa. Jika pemerolehan bahasa kedua diartikan sebagai serangkaian proses alamiah untuk menguasai bahasa kedua, maka pembelajaran bahasa adalah pendekatan tradisional untuk menguasai bahasa kedua yang umum dipraktikkan di sekolah-sekolah. Proses penguasaan bahasa kedua melalui pembelajaran bahasa terjadi melalui situasi formal, berlangsung dalam kelas-kelas dengan guru, materi, dan alat-alat pembelajaran yang sudah dipersiapkan. Pembelajaran bahasa tipe formal dilakukan secara sadar dengan perencanaan matang. Pemerolehan bahasa kedua diarahkan pada penguasaan bahasa untuk keperluan komunikasi lisan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, pembelajaran bahasa diarahkan agar pelajar bahasa memahami struktur dan aturan bahasa, membedah dan menganalisis setiap komponen bahasa target. Newmark 1988. Sedangkan Crescent 1982
tidak sependapat atas statement bahwa pemerolehan bahasa kedua tertuju pada bahasa lisan dan pembelajaran bahasa tertuju pada bahasa tulis. Sebab, meski pembelajaran bahasa menekankan pada pemahaman struktur kebahasaan yang memang sangat diperhatikan dalam bahasa tulis, tetapi perlu dipahami juga bahwa inti sebenarnya mempelajari tata bahasa adalah munculnya kebiasaan pada diri pelajar untuk berkomunikasi menggunakan bahasa target sesuai kaidah yang berlaku. Meskipun pembelajaran bahasa lebih menekankan pada penguasaan terhadap struktur bahasa dan aturan kebahasaan, tetapi proses pembelajaran merupakan bagian dari proses pemerolehan bahasa yang meyakinkan. Seperti yang telah disampaikan pada pembahasan mengenai kedudukan bahasa Indonesia, khusus bagi kondisi Indonesia, istilah bahasa ibu atau bahasa pertama umumnya berwujud dalam bahasa daerah, sedangkan bahasa kedua berwujud dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing. Dengan memperdomani istilah dalam penguasaan bahasa kedua, yaitu pemerolehan bahasa kedua dan pembelajaran bahasa, maka bahasa Indonesia tentunya dapat dikuasai melalui proses pemerolehan bahasa dan pembelajaran bahasa Indonesia. Bagi anak-anak Indonesia, di mana bahasa pertamanya adalah bahasa Indonesia, maka bahasa keduanya beralih ke bahasa asing seperti bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Cina, dan lain-lain. Bahasa kedua dalam balutan bahasa asing ini juga dapat dikuasai dalam bentuk pemerolehan bahasa dan pemerolehan bahasa. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri. Penguasaan bahasa secara alamiah baik pada pemerolehan bahasa pertama maupun pemerolehan bahasa kedua memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, proses pemerolehan bahasa berlangsung secara tidak sengaja. Yang kedua, penguasaan bahasa diperoleh dari hasil interaksi dengan orang-orang di lingkungan bahasa target. Yang ketiga, berlangsung ketika anak-anak periode usia kritis khusus bahasa kedua, di mana pada orang dewasa perlu dibantu dengan pembelajaran bahasa. Yang keempat, lingkungan keluarga dan masyarakat sangat menentukan. Kelima, motivasi berbahasa muncul karena kebutuhan. Ketujuh, banyak waktu untuk mencoba bahasa. Kedelapan, diarahkan pada komunikasi lisan, penguasaan bahasa, dan kefasihan berbahasa. Kemudian, memiliki banyak kesempatan untuk berkomunikasi. Dan terakhir, pemahaman dibangun dari proses komunikasi. Adapun penguasaan bahasa melalui pembelajaran bahasa memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, belajar bahasa terjadi secara disengaja. Misalnya, karena menjadi salah satu mata pembelajaran di sekolah. Kedua, berlangsung dalam kelas-kelas bahasa. Ketiga, guru dan lingkungan sekolah adalah sumber utama. Keempat, kurikulum dan model atau strategi pembelajaran sangat mempengaruhi. Kelima, motivasi untuk menguasai bahasa kedua tidak sekuat memperolehan bahasa pertama. Keenam, diarahkan pada pengetahuan kebahasaan atau struktur bahasa dan tata bahasa. Ketujuh, waktu belajar bahasa sangat terbatas. Kedelapan, pelajar tidak mempunyai banyak waktu untuk mempraktekkan bahasa yang dipelajari. Kesembilan, membutuhkan waktu yang lama untuk dapat menguasai bahasa. Dan yang kesepuluh, proses belajar bahasa memerlukan alat bantu belajar. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.